Apa itu radikal bebas? Pernahkah kalian melihat iklan di TV yang mengatakan kata-kata seperti ini? Minumlah suplemen kami, penangkal radikal bebas paling ampuh. Banyak sekali ya suplemen di pasaran yang mengaku sebagai penangkal radikal bebas. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa itu radikal bebas? Kenapa ya radikal bebas perlu ditangkal? Bukan yang ditangkal itu biasanya petir, pakai penangkal petir. Kalau kita dengar kata radikal, yang muncul dalam kepala kita hal-hal yang ekstrim dan menyeramkan. Tapi supaya kita tidak salah paham, mari kita coba bedah dari kata per kata. Kalau menurut KBBI, radikal itu ada dua makna. Yang pertama, sebagai kata sifat yang memiliki arti bersifat amat mendasar atau secara mendasar sampai kepada hal-hal yang prinsip. Definisi lain, berarti hal yang amat keras untuk menuntut perubahan. Kemudian arti lain juga adalah maju dalam berpikir atau bertindak. Makna yang kedua adalah kata benda yang berarti gugus atom yang dapat masuk ke dalam berbagai reaksi satu satuan. Terdengar sangat rumit ya. Kalau dalam konteks radikal bebas, yang digunakan adalah definisi kedua. Secara kimia, definisi radikal bebas adalah suatu molekul atau senyawa kimia yang memiliki satu elektron bebas sehingga bersifat tidak stabil dan reaktif. Kedengarannya rumit ya, malah tambah bingung nih. Eits, jangan bingung-bingung. Mari kita bahas satu persatu supaya bisa lebih paham. Sebelum kita bahas radikal bebas, mari kita pelajari sedikit tentang ilmu kimia yang dimulai dari atom. Jadi teman-teman, semua benda yang ada di dunia ini terbentuk dari struktur paling kecil yang disebut sebagai atom. Atom ini terdiri dari muatan positif yang disebut proton pada bagian tengah dan muatan negatif yang disebut sebagai elektron pada bagian pinggir. Selain itu, di bagian tengah juga ada muatan netral yang disebut sebagai neutron. Atom-atom yang sejenis nanti akan berkumpul dan bersatu sehingga membentuk suatu unsur. Unsur itu adalah substansi yang paling sederhana. Contoh-contohnya, untuk teman-teman yang IPA mungkin sudah sering lihat, ada di tabel periodik. Tabel yang biasa dibawa-bawa anak IPA kalau lagi pelajaran kimia. Masing-masing unsur ini bersifat netral, karena jumlah proton dan elektronnya sama. Unsur-unsur tersebut nantinya bisa kehilangan atau ketambahan elektron karena proses-proses kimia seperti misalnya pembakaran. Saat hal tersebut terjadi, unsur akan berubah nama menjadi ion. Jika suatu unsur mengalami kekurangan elektron, maka dia akan disebut sebagai ion positif. Dia ditulis dengan huruf dan ada tanda positif kecil di bagian kanan atasnya. Tanda positif tersebut menandakan berapa banyak elektron yang hilang dari unsur tersebut. Contohnya ada kalsium yang sudah kehilangan 2 elektron sehingga dia seolah-olah memiliki kelebihan 2 proton. Maka ditulis sebagai Ca2+. Sedangkan untuk natrium, dia kehilangan 1 elektron sehingga seolah-olah kelebihan 1 proton dan disebut sebagai Na+. Jika suatu unsur mengalami kelebihan elektron, maka unsur tersebut akan berubah menjadi ion negatif. Sama seperti ion positif, ion negatif juga memiliki tanda di sebelah kanan atasnya. Dan tandanya adalah tanda negatif, yang menggambarkan berapa banyak elektron yang kelebihan pada ion tersebut. Ion ini sifatnya tidak stabil, sehingga dia akan selalu mencari unsur atau ion lain yang bisa melengkapi kekurangannya. Ion atau unsur lain yang dicarinya juga tidak boleh sembarangan, harus memenuhi beberapa kriteria tertentu sehingga dia dapat bersatu. Salah satu contohnya adalah ion natrium dan klorida. Ion natrium kehilangan 1 elektron, sehingga dia jadi ion positif 1. Untuk klorida, dia kelebihan 1 elektron sehingga jadi ion negatif 1. Kedua ion ini dapat bersatu dan membentuk NaCl, yang sehari-hari kita kenal sebagai garam. Na dan Cl dapat bersatu karena keduanya bisa saling mengisi dari segi jumlah elektron dan memiliki kriteria-kriteria tertentu yang cocok, sehingga pada akhirnya dapat menyatu. Lalu, hubungan dari pembahasan ini dengan radikal bebas itu apa ya? Mari kita lihat kembali definisi dari radikal bebas.
molekul atau senyawa kimia yang memiliki satu elektron bebas. Hal ini berarti bahwa radikal bebas merupakan ion negatif dengan satu elektron bebas. Seperti yang kita sudah bahas tadi, ion itu bersifat tidak stabil, sehingga dia pasti akan mencari senyawa atau molekul lain yang bisa memenuhi kekurangannya. Sehingga akhirnya radikal bebas dan senyawa tersebut membentuk suatu senyawa yang stabil. Lalu kalau begitu, kenapa radikal bebas bersifat berbahaya dan perlu ditangkal? Untuk bisa lebih mudah memahaminya, mari kita lihat ilustrasi sederhana berikut. Mari kita misalkan radikal bebas sebagai seseorang yang bernama Joni. Joni merupakan seorang pria yang sudah cukup lama menjomblo, sehingga ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari pasangan, supaya dia tidak mengalami mental breakdown karena merasa sedih menjomblo. Joni kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Rita. Rita ini sangat cantik dan mengisi kekosongan di hati Joni dan memenuhi kriteria wanita impian Joni. Rita pun merasa jatuh cinta dengan bujukan dan rayuan Joni, sehingga akhirnya hubungan mereka jadi semakin mendekat dan mereka memutuskan untuk berpacaran. Usut punya usut, ternyata Rita sudah punya pacar yang namanya Rudy. Selain berpacaran, mereka juga adalah pasangan duet yang suka tampil dan manggung di kafe. Karena Rita sudah sangat jatuh hati pada Joni, dia pun memutuskan untuk meninggalkan Rudy dan pergi bersama Joni. Akibat hal itu, Rudy merasa sangat sedih dan patah hati karena ditinggal oleh Rita. Rudy memutuskan untuk berhenti bermain musik dan akhirnya tidak pernah lagi tampil di kafe. Wah, sangat sedih ya cerita ilustrasi cinta segitiga tadi. Tapi bagaimana hubungan tersebut dapat menggambarkan hubungan antara radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh kita? Anggaplah molekul dalam tubuh kita adalah Rudy dan Rita. Mereka suka tampil di kafe kan sebagai pasangan duet. Molekul dalam tubuh kita juga pada saat masih bersama memiliki fungsi untuk membantu kita mempertahankan hidup. Ini Joni. Dia adalah radikal bebas. Radikal bebas akan berusaha untuk berikatan dengan salah satu bagian dari molekul tersebut. Anggaplah bagian tersebut adalah Rita. Sama seperti Joni dan Rita tadi, radikal bebas merasa bahwa bagian molekul tersebut dapat mengisi kekosongan yang dia butuhkan dan memenuhi kriteria yang ia harapkan. Oleh sebab itu, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menarik bagian molekul tersebut sama seperti Joni merayu Rita. Sehingga, bagian molekul tersebut pun akan terikat dan tertarik oleh radikal bebas. Sama seperti Rita yang akhirnya terayu oleh Joni. Bagian molekul tersebut, setelah menyatu dengan radikal bebas, akan pergi meninggalkan sisa molekulnya, sama seperti Rita dan Joni yang meninggalkan Rudy. Bagian molekul yang sudah ditinggalkan tersebut akan mengalami kehilangan atau berubah fungsi, sama seperti Rudy yang akhirnya memutuskan untuk tidak bermain musik lagi. Kehilangan atau berubah fungsi ini pada bagian tubuh akan mengakibatkan kelainan. Oleh sebab itu, dari hal ini kita sudah bisa lihat seberapa berbahayanya radikal bebas untuk tubuh kita. Pertanyaan selanjutnya, dari mana sih radikal bebas ini berasal? Sumber radikal bebas dapat berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Dalam tubuh, proses-proses normal dalam tubuh kita memang akan menghasilkan radikal bebas. Di antaranya, yang pertama adalah pembentukan energi dari makanan-makanan yang sudah kita makan, kemudian reaksi radang sebagai pertahanan tubuh terhadap kuman yang masuk, lalu pada saat kita melakukan olahraga. Loh, kok proses-proses normal dalam tubuh kita malah menghasilkan hal yang berbahaya bagi tubuh? Hal ini sebetulnya dalam kondisi normal tidak bermasalah, karena tubuh kita mengeluarkan senyawa untuk melawan radikal bebas tersebut, yang disebut sebagai antioksidan, sehingga senyawa-senyawa radikal bebas yang dihasilkan tidak akan membahayakan tubuh kita. Namun, kita harus mewaspadai sumber radikal bebas yang berasal dari luar tubuh. Sumber radikal bebas tersebut antara lain dapat berasal dari kebiasaan merokok, kemudian polusi lingkungan, lalu beberapa jenis obat, pestisida, dan zat kimia berbahaya lainnya. Mengapa kita perlu waspada dengan sumber radikal bebas dari luar tubuh? Seperti yang tadi sudah kita bahas, tubuh kita memang memproduksi radikal bebas namun dalam jumlah yang terbatas dan masih dapat ditangkal oleh antioksidan dari dalam tubuh. Kita menambahkan jumlah radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita dari lingkungan,
maka antioksidan tersebut tidak akan mampu lagi untuk melawan radikal bebas yang sudah ada. Kita juga bisa membantu tubuh kita untuk memproduksi antioksidan dengan mengkonsumsi beberapa makanan, antara lain wortel, kacang merah, apel merah, sayuran hijau, buah-buahan, rempah-rempah, dan kacang-kacangan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, meskipun makanan-makanan ini merupakan sumber antioksidan, konsumsinya tetap harus diatur sesuai dengan rekomendasi ya. Jangan sampai terlalu banyak. Karena kandungan dalam masing-masing makanan ini bukan hanya antioksidan saja. Nanti antioksidannya cukup, tapi kalian malah kelebihan zat-zat lain yang malah nanti akan mengakibatkan penyakit. Harus diingat ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Demikian merupakan penjelasan singkat saya mengenai apa itu radikal bebas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Untuk diingat, video ini hanya bersifat sebagai gambaran awal sebelum mempelajari lebih lanjut, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.